Hai, selamat datang di Poster Film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film bergenre horor asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016. Dibintangi oleh Mbak Natalie Dormer, film ini mengisahkan tentang sebuah pencarian orang hilang di kawasan hutan Aokigahara yang merupakan hutan terangker di negeri Jepang. Seperti apa kengerian dan keseruan film ini? Kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir. Semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Sarah yang baru saja tiba di Bandara Haneda, Jepang. Ia datang dari Amerika untuk mencari keberadaan saudara kembarnya yang bernama Jessica. Karena beberapa hari yang lalu Sarah mendapat telepon dari kepolisian setempat yang mengabarkan bahwa saudara kembarnya itu telah hilang di sebuah hutan karena sedang melakukan acara sekolah bersama para siswanya. Your sister was last seen in Aokigahara Forest. Is this Sarah Price? I am with the Yamanashi. Keesokan harinya Sarah mulai melakukan pencarian dengan mendatangi sekolah tempat Jessica mengajar. Saat itu Sarah melewati sebuah ruang bertuliskan nama saudara kembarnya. Karena merasa penasaran, Sarah segera membuka pintu. Namun ketika pintu dibuka, tiba-tiba para siswa yang melihat Sarah pun menjadi sangat ketakutan. Singkat cerita, Sarah pun akhirnya bertemu dengan ibu kepala sekolah. Saat itu ibu kepala sekolah mengatakan lokasi hilangnya Jess adalah Aokigahara, sebuah hutan mistis di kaki Gunung Fuji yang biasa dijadikan tempat mendiskon umur oleh masyarakat Jepang. She knows your sister went into. People say spirits cannot rest there. Can I see Jess's room before I go? Saat itu Sarah pun meminta izin kepada ibu kepala sekolah untuk melihat kamar Jessica. Barangkali ada petunjuk yang bisa ia dapatkan di sana. Shin pun beralih memperlihatkan Sarah yang sedang berada di sebuah kereta. Ia memutuskan untuk datang ke Aokigahara. Akhirnya ia pun sampai di stasiun Aokigahara. Namun anehnya stasiun itu terlihat sangat sepi sekali, seperti jarang orang yang berkunjung ke sana. Tanpa pikir panjang, Sarah pun segera berjalan keluar dari stasiun. Ia pun menyusuri sebuah jalan yang sepi dan akhirnya sampai di sebuah tempat pusat informasi. Melihat tempat itu, Sarah segera masuk dan menyampaikan ke mbak-mbak resepsionis, sebut saja Wati, bahwa ia sedang mencari adiknya yang hilang. Setelah melihat foto Jessica, dengan gercep Wati mengatakan bahwa mereka sudah menemukannya. Sister, she came here on a trip with her school. Wati lalu mengajak Sarah masuk ke sebuah ruangan. Ternyata Wati membawa Sarah menuju ke ruang bawah tanah. Dan mereka menuju sebuah kamar yang di dalamnya berisi mayat-mayat yang ditemukan dari dalam hutan. Wati pun mempersilahkan Sarah untuk memeriksanya. Them at all time if body is alone. Akhirnya Sarah pun memberanikan diri untuk memeriksa, tetapi ternyata mayat itu bukanlah Jessica. Karena masih belum mendapatkan petunjuk, Sarah berniat untuk mencari Jessica ke dalam hutan. Saat itu ia bertemu dengan seorang wanita yang dari tadi memperhatikannya. Do you know the forest? Could you take... Sarah lalu memintanya untuk mengantar ke dalam hutan. Namun wanita itu menolak dan mengatakan hutan itu sangat angker dan jangan pernah sekali-kali masuk ke dalam Aokigahara. Merasa kecewa karena tidak menemukan petunjuk apapun, akhirnya Sarah memutuskan untuk kembali ke hotel dan melanjutkan pencariannya esok hari. Malam itu ia berusaha menenangkan dirinya di sebuah warung kopi. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria bernama Aiden. You look familiar. Have we met? Aiden adalah seorang jurnalis asal Australia yang bertugas menulis artikel tentang berbagai tempat liburan di Jepang. Saat itu Sarah pun menceritakan kepada Aiden bahwa tujuannya ke Jepang adalah mencari saudara kembarnya yang dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu di hutan Aokigahara. Mendengar hal itu tentu saja Aiden melarangnya. Ia mengatakan hutan itu sangat berbahaya, apalagi bila hanya sendirian. What? No, you'll get lost. I mean, it's an article. I'd like your permission to... Listen, I have clearance to go with the park nature guard tomorrow for my... Aiden mengatakan ia memiliki izin untuk meliput hutan itu. Dan kebetulan besok ia sudah janjian dengan petugas penjaga Taman Nasional yang bertugas mengawasi orang-orang yang akan mendiskon umurnya di sana. Aiden mengatakan akan mencoba memintakan izin untuk Sarah agar bisa ikut besok. Namun sebagai imbalannya, Aiden meminta izin kepada Sarah untuk menulis tentang kisahnya ini di artikel miliknya.
Keesokan harinya Aiden mempertemukan Sarah dengan seorang pria bernama Michi. Michi mengatakan kepada Sarah bahwa hutan itu sangat berbahaya. Sebaiknya Sarah tidak ikut ke sana. Namun Sarah tetap bersikeras bahwa Jessica masih hidup. Karena sebagai saudara kembar identik, ia bisa merasakannya. Dan ia bertekad akan masuk ke hutan itu untuk mencari Jessica. Why? Because you're sad. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga tiba di pintu masuk menuju hutan Aokigahara. Di dalam perjalanan, Michi menjelaskan banyak hal mengenai Aokigahara. Michi pun berpesan, bila mereka melihat hal-hal yang menyeramkan, tidak usah takut, karena itu tidaklah nyata, melainkan hanya di dalam pikiran saja. Important to remember. If you see anything... Mereka pun berjalan akhirnya semakin masuk ke dalam hutan. Saat itu Michi melihat ada sebuah tenda. Ia mengatakan bila seseorang membawa tenda artinya ia belum yakin akan mendiskon umur di situ. Michi segera menghampiri tenda itu. Tak lama Michi pun kembali dan mengatakan orang itu akan baik-baik saja. You'll be okay, I think. This one looks recent. What's that? Mereka pun akhirnya mengikuti arah tali itu. Namun tiba-tiba Sarah terkejut. Tidak sengaja ia melihat seonggok jasad tergantung di sebuah pohon. Where he is. Why? So the Rangers can retreat. We must turn back soon. What a Karena sudah menjelang sore dan dirasa sudah cukup jauh, Michi pun mengajak mereka untuk kembali. Namun tiba-tiba ia melihat ada sebuah tenda di balik pepohonan. Dan benar saja itu adalah tenda milik Jessica. I knew it. Namun ternyata Jessica tidak ada di sana. Michi yang khawatir karena sudah terlalu sore mengajak mereka untuk segera pergi dari hutan itu. We can come back tomorrow. Tomorrow. No, tomorrow's gonna... Since she's not here, we'll come back tomorrow morning. Namun Sarah yang menganggap Jessica akan kembali ke tendanya bersikukuh akan menunggu Jessica dan berniat bermalam di situ. Merasa khawatir dengan Sarah, akhirnya Aiden pun memutuskan untuk menemaninya bermalam di situ. Can I stay here with you? Don't be foolish, Aiden. Melihat keputusan temannya itu, Michi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun pergi dan mengatakan akan kembali lagi besok. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang tertidur, Sarah tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar tendanya. Ia mencoba memanggil Aiden, namun Aiden tidak menjawab. Akhirnya Sarah pun memberanikan diri untuk membuka tendanya dan ternyata Aiden masih tertidur di sana. Saat itu Sarah mendengar ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Ia mencoba mendekat dan tiba-tiba muncul sosok anak SMA yang bernama Hoshiko. Ia terlihat ketakutan. Hoshiko mengatakan sesuatu kepada Sarah, namun tiba-tiba ia pun pergi meninggalkan Sarah. Sarah mencoba mengejarnya, namun sayangnya ia terjatuh mengenai sebuah batu menyebabkan telapak tangannya terluka cukup parah. Merasa sudah cukup pagi, Aiden yang merasa khawatir dengan kondisi Sarah mengajak segera pergi agar bisa segera berobat. Sarah pun tiba-tiba menjadi marah kepada Aiden. Sarah beranggapan Aiden merekam semua pembicaraannya. Saat itu Sarah pun memaksa Aiden untuk memberikan HP-nya. Ia berniat akan menghapus semua rekamannya, namun ketika memeriksa HP Aiden, tiba-tiba ia melihat ada foto Jessica di sana. Sarah yang terlihat ketakutan pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan lari menjauh dari Aiden. Shin pun beralih ke Michi yang baru saja tiba di hutan, namun ia tidak menemukan Aiden dan Sarah di sana. Singkat cerita, Michi kembali ke hutan beserta para polisi. Ia pun bertemu dengan Rob, tunangan Sarah yang akan ikut mencari keberadaan mereka. Shin pun beralih kembali kepada Sarah yang sedang mencari jalan keluar, namun ia mulai tersesat dan mengalami hal-hal yang aneh. Sarah merasa diikuti oleh sesuatu. Ia mencoba menghindar dan berlari menjauh. Namun tanpa ia sadari ada sebuah lubang di depannya dan tiba-tiba ia terperosok ke dalam lubang itu. Sarah terjatuh dan terlihat sangat kesakitan. Saat itu ia melihat ada celah seperti sebuah gua. Ia mencoba memberanikan diri untuk memeriksa ke dalam. Namun sekali lagi Sarah terkejut dengan kemunculan Hoshiko, anak SMA yang tadi malam berbicara dengannya. Saat itu Hoshiko mengatakan bahwa Jessica ada di situ dan mengajak Sarah masuk ke dalam gua untuk menemuinya. Saat sedang mengikutinya, tiba-tiba Hoshiko berhenti dan akhirnya Hoshiko memperlihatkan wujud aslinya. Alhamdulillah di luar ternyata Aiden mendengar teriakan Sarah dan menemukannya. Aiden pun langsung segera menarik Sarah menggunakan tali dan alhamdulillah berhasil mengeluarkannya dari lubang terkutuk itu. Found a place. They might have a radio. It's a radio. Michi was right.
The forest. Aiden mengatakan ia menemukan sebuah pondok bekas pos penjaga hutan. Menurutnya bisa digunakan untuk tempat bermalam sementara. Singkat cerita, mereka pun sampai di pondok bekas pos penjaga hutan itu. Aiden pun menemukan sebuah radio panggil yang sudah rusak. Ia mencoba memperbaikinya. Namun lagi-lagi Sarah yang masih ketakutan itu pun curiga kembali kepada Aiden. Sambil menunggu Aiden memperbaiki radio, Sarah mencoba melihat-lihat. Namun ia mendengar suara seorang wanita memanggil dari balik pintu. Wanita itu mengaku dirinya adalah Jess. Lalu Sarah melihat ada sebuah kertas keluar dari celah pintu. Kertas itu berisi sebuah pesan yang mengatakan bahwa Aiden akan membunuh mereka berdua. Mengetahui hal itu, Sarah segera mengambil sebuah pisau di dapur. Lalu ia mendatangi Aiden dan mengancamnya agar segera membuka pintu dan melepaskan Jessica. Namun Aiden yang kebingungan pun berusaha mengecoh Sarah dan mencoba merebut pisau dari tangan Sarah. Namun secara tidak sengaja Aiden malah tertusuk oleh pisau itu dan akhirnya tewas. Jess! Namun tiba-tiba pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Sarah pun mendekat dan ternyata Jessica tidak ada di sana. Di ruang itu Sarah malah melihat sosok ayahnya yang sudah tewas. Sosok ayahnya itu lalu menyerangnya. Sarah yang ketakutan mencoba melepaskan cengkraman ayahnya dengan pisau yang ia pegang. Dan ia segera berlari dari tempat itu. Namun ternyata Sarah terus diikuti oleh para dedemit hutan itu. Scene pun beralih kepada Michi dan Rob yang masih mencari di dalam hutan. Namun karena tidak menemukan petunjuk apapun, Michi akhirnya mengajak Rob untuk menghentikan pencarian. Scene pun beralih kepada seorang wanita yang sedang ketakutan. Dan akhirnya kita diperlihatkan ternyata Jessica selama ini masih hidup. Dan ternyata ia juga selama ini sedang berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Di sisi lain, Sarah tiba-tiba mendengar dan melihat Jess di depannya. Ia berusaha mengejar, namun tiba-tiba ia dihadang kembali oleh dedemit Hochiko. Hochiko terlihat memperhatikan pergelangan tangan Sarah yang ternyata tanpa ia sadari ternyata Sarah menyayat urat nadinya sendiri ketika berusaha melepaskan cengkraman ayahnya. Akhirnya Sarah pun menyadari ternyata sebenarnya ia sudah tewas saat itu. Di sisi lain, Jessica yang berlari ketakutan pun alhamdulillah ternyata berhasil melarikan diri. Ia bertemu dengan Rob dan Michi yang saat itu akan keluar dari hutan. Have you seen Sarah? Mereka pun segera mengevakuasi Jessica keluar dari hutan itu. Namun Michi yang masih penasaran mencoba memperhatikan sekali lagi ke arah hutan. Namun tiba-tiba Michi melihat ada sesuatu di balik gelapnya hutan. Film pun selesai. But if I lay down and I play dead